Ini masih dikaitkan juga dengan penanganan padat karya tunai desa sesuai dengan terkaitan dengan dana desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke desa. Bidan desa ya, bidan desa. Jadi alhamdulillah kita di RMP ada 2 bidan desa di Polindes Rempet 1 dan Rempet 2. Kemudian ada juga kita di Pustu, yaitu saudara Ainul Yakin. Kemudian tokoh agama, selanjutnya tokoh adat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, kemudian KPMD, kader penggerak masyarakat desa. Kemudian sebagai mitra kita adalah Babin Kamtipmas, kemudian Babinsa dan pendamping desa. Nah, ini mitra kita. Jadi itu mungkin struktur dari relawan COVID-19 yang kita akan susun di desa. Jadi kondisi desa kita memang harus kita jaga. Jadi kalau semua pihak tidak ikut menjaga situasi, maka kita tidak bisa menjamin bahwa desa kita bebas dari COVID-19. Artinya dalam hal ini, mari semua elemen kita peduli, kita ikut bersama-sama untuk melawan COVID-19, terutama di wilayah desa kita. Perkembangan orang dalam pantauan atau ODP dan pasien dalam pantauan COVID-19. Ini mungkin di desa kita PDP belum ada. Kemudian melakukan penanganan terhadap keluarga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat. Kemudian selanjutnya penyiapan ruangan isolasi di desa. Nah, ini mungkin menjadi PR kita ke depan, tapi mudah-mudahan di desa kita tidak ada yang terdampak COVID-19. Yang lain atau langsung ke puskesmas atau rumah sakit. Himbauan dari puskesmas, jangan dulu ke tempat-tempat pemeriksaan, tapi diusahakan dulu telepon call center. Nah, telepon call center di puskesmas atau nanti telepon bidan desa atau saya sendiri Pustu Rempet. Nanti kita yang data apa keluhan, riwayat perjalanan dan keluhan riwayat penyakitnya. Nah, jika sudah mendapat keluhan, nah nanti kita koordinasikan lagi ke tim kesehatan yang ada di puskesmas. Apakah dia masuk ke ciri-ciri COVID-19 atau bukan? Karena kan sekarang untuk COVID-19 ciri-cirinya tuh hampir sama dengan batuk pilek. Yang membedakan hanya riwayat perjalanannya. Nah, tapi sekarang bukan riwayat perjalanan lagi, tapi riwayat dengan siapa dia kontak. Entah itu ODP atau apalagi PDP, orang yang positif. Jadi sebenarnya semua mungkin sudah tahu COVID-19 ini yang gejala-gejalanya. Jadi siapa yang bisa terpapar COVID ini mungkin sudah di WA group sudah banyak sekali ya. Cuman yang perlu saya jelaskan sedikit tentang ODP yang tadi dibahas sama Pak Ainul Yakin itu yang semakin banyak sekali. Semakin mendekati Ramadan, malah semakin banyak sekali laporan yang kami terima. Jadi jujur saja tim kesehatan itu terutama di puskesmas sudah sangat kebingungannya. Jadi itulah kerjasama lintas sektor. Jadi ternyata ini tidak bisa hanya orang kesehatan saja yang turun. Jadi memang kita perlu kerjasama. Itulah makanya kita membentuk tim COVID-19 ini. Jadi mereka yang awalnya riwayat perjalanan internasional dan yang pernah kontak dengan pasien positif aja kan.
Namun sekarang karena NTB ini sudah terjangkit terutama di Lombok Timur, mereka pun yang datang dari Lombok Timur juga harus dilaporkan. Jadi mereka pulang itu tidak langsung kami temui, tapi lewat call center dulu karena kita memang tidak boleh bertemu dulu. Jadi makanya harus ditelepon. Jadi butuhnya nomor HP itu ya Kak Bagus ya. Kemudian gejala-gejalanya saya yakin semua sudah tahu. Jadi kalau ternyata mereka baru pulang itu bahkan tidak ada gejala biasanya, hanya disuruh karantina 14 hari. Kenapa sih 14 hari? Karena masa dari inkubasi virus itu sendiri selama 14 hari. Jadi dalam 14 hari itu jika tidak ada keluhan, artinya ODP ini boleh pergi, ya boleh keluar rumah. Tapi selama 14 hari itu ternyata ada keluhan seperti batuk, pilek, tenggorokan, terus kental sekali. Nah itu tidak harus dia cepat-cepat berobat. Itulah gunanya call centernya sudah saya bagikan kemarin ya. Tapi sepertinya harus ditempel di mana-mana deh. Ini kayaknya ya Pak Hades ya, kayaknya call center yang saya bagi kasih kemarin itu kayaknya ditempel-tempel deh kayaknya nih. Biar mereka tidak harus ngadu dulu baru. Jadi mereka bisa langsung telepon sendiri gitu. Jadi bisa nanti di call langsung dan dikunjungin. Tetap akan dikunjungin sama tim kesehatan. Gitu sih sejauh ini ya Kades. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tim ini nantinya sesuai dengan surat edaran Menteri Desa bahwa nanti dalam penyusunan tim ini diharapkan tim nanti mampu mengkoordinasi. Artinya tim ini nanti akan bekerja bagaimana agar penyebaran virus COVID-19 ini dapat dicegah di desa. Nah, itu adalah Kepala Desa Bapak Rudi Artono, lalu Wakil Ketua Pak Menggianto, selaku BPD, lalu anggotanya yang pertama dari perangkat desa itu Pak Purnadi, Pak Salidin, dan Nanda. Lalu dari anggota BPD itu Dedi Martono, kemudian untuk Kepala Dusun semua Kepala Dusun se-Desa Rempeh, kemudian untuk Ketua RT semua se-Desa Rempeh, kemudian pendamping lokal desa saya sendiri, kemudian pendamping keluarga harapan ini Pak siapa? Pendamping ya Pak Rukun ya. Ya. Rukun, Rosi, Nana, dan Izana, SM. Terus untuk bidang desa ini ada Ibu Neti Mutiara dan Ibu Ismayanti. Terus tokoh agama Ustadz Abdul Sanadi, kemudian tokoh adat Pak Mahyadi, tokoh masyarakat ini sudah mewakili tadi RT dan Kepala Desa. Pendamping desa untuk tenaga kesehatan ya. Yang di sini siapanya yang di tenaga kesehatan. Nama lengkapnya siapa Pak Enos? Terus untuk tokoh P. Karang Taruna, Kita Bora, terus untuk PKK pengurus inti dan ketua Pokja, terus untuk KPMG Pak Sardi, lalu mitranya yakni Pak Badir Panitemas dan Pak Brigadir Ahmad Tahir dan Pak Desa Sertu Zainab Ata yang untuk dalam penanganan coronavirus COVID-19 setelah kabin doa ini. Untuk selanjutnya nanti Bapak Kepala Desa akan membuatkan SK relawan COVID-19 Desa Rempeh. Mungkin kita juga berharap nanti formulir yang
tadi yang disampaikan sama Bu Novi tadi mungkin lebih diperbanyak ya, lebih diperbanyak, dan kita harapkan yang paling mengetahui warganya itu datang atau pergi itu bapak-bapak RT ya. Nah ini RT ini harus kita bagikan ya, dan kita harapkan setiap hari harus diupdate, harus diperbaharui gitu ya. Kemudian saya juga mengusulkan khusus terkait dengan relawan COVID-19 ini kita membentuk grup khusus. Jadi karena tidak memungkinkan kita untuk berkumpul dengan banyak orang, sementara kita banyak sekali personil kita dari relawan ini. Jadi walaupun kita tidak bisa berkumpul, bisa kita komunikasi lewat WA group.